Pagi teman-teman, good morning. Saya harap teman-teman semua sehat, in a good condition. Thank you for Connect udah ngundang saya. I'm glad to see you, senang bisa ngeliat teman-teman semua keadaan yang sehat. Pagi tadi saya kesini nggak macet, saya dari daerah Pancoran, bukan Pancoran yang Petak 9, Pancoran yang Kalibata. Biasanya macetnya astagfirullahaladzim. Sekarang hari ini nggak terlalu macet. So I'm glad to be here. So yeah. Saya ini mungkin pertama kalinya saya ngajar di sini ya. Biasanya saya ikutan podcast saja yang dibantu sama host yang maha kuasa itu, Hosea. Oke. Hosea ya. Ya, saya dikasih kepercayaan untuk share soal beberapa hal soal keluarga. Banyak orang bilang kalau misalnya ditanya sudah berkeluarga atau belum, dan ada yang jawab belum. Menurut saya harusnya semua orang jawab sudah. Karena semua orang mau belum menikah pun udah berkeluarga. Emang kamu kan gak lahir dari Kinder Joy kan ya maksud saya. Ngerti maksud saya. Jadi kadang bahasa-bahasa sales itu suka aneh gitu. Pak sudah berkeluarga, ya iyalah lu kira gue lahir dari batu gitu maksudnya. So anyway, saya harap teman-teman dan saudara semua cocok dengan cara saya bicara. Saya bukan tipikal orang yang suka teriak-teriak. Karena jemaat saya melayani di satu gereja di New One Traditional Church di Jaksel. Jaksel coret sebenarnya, Jakselnya mepet ke barat. Dan jemaat saya banyak yang muda, kalau saya teriak takutnya kena mental semua. Takutnya langsung mental health-nya terganggu. So ya, saya bukan tipikal yang gitu. Jadi ya lucu sih daerah saya melayani di situ. Dulu karena saya pernah tinggal daerah situ, karena tinggal perbatasan Jaksel dan Jakbar itu lucu. Jadi tempat tidur saya Jaksel, WC saya Jakbar. Gila ya, jadi tiap kali mau ke WC langsung pindah daerah gitu. Wow, kayak rumahnya gede aja gitu. Oke, saya mau buka dari satu statement ya, tapi sebelum kita doa dulu deh biar Kristen ya. Oke. Berbicaralah pada kami Tuhan dalam bahasa yang bisa kami mengerti, Engkau yang berdaulat atas kami, aku berdoa yang terbaik bagi semua teman-teman, biar yang masih jomblo akan dapat pacaran terbaik dari Tuhan, yang biasa persiapan menikah Kau akan berikan berkat pada persiapan mereka, dan bagi yang sudah menikah biarlah mereka tetap mampu mempertahankan pernikahan mereka dalam Engkau Tuhan. Thank you Lord atas kebaikan-Mu, you are full of grace, full of truth and full of love. Thank you Lord, dalam nama Yesus, amin, amin, amin. Oke. Saya akan buka dari satu statement, yaitu mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Kalau mau nyatet boleh, kalau nggak nyatet nggak apa-apa. Ini mungkin kesannya kayak semacam statement atau semacam quotes yang kita pelajarin dari sekolah gitu, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sebenarnya memang kesannya seru ya, tetapi apapun yang terjadi, tampaknya setelah saya renungkan, dulu pada waktu saya SD saya nggak berpikir panjang tentang kebenaran ini. Tapi setelah saya renungkan lebih dalam pada waktu saya di dalam kehidupan saya, membangun kehidupan, saya menyadari bahwa quotes ini sangat powerful. Kenapa? Karena kalau teman-teman tahu, kenapa mencegah itu lebih baik daripada mengobati? Nomor satu, karena mengobati itu mahal, mencegah lebih murah. Dan itu sesuatu yang sangat penting. Karena gini, dalam kehidupan kita ada hal-hal yang sebenarnya lebih baik dicegah daripada kita harus mengobati. Karena dampak mengobati itu sangat mahal dan harganya tidak murah. Especially dalam konteks ini, kalau kamu ngomong kesehatan, saya ingat pada awal saya menikah, istri saya tiba-tiba pengantin baru beberapa tahun yang lalu, baru seminggu kita menikah, tiba-tiba dia demam berdarah. Waktu itu asuransinya belum beres, sehingga harus bayar di rumah sakit dengan angka yang ya setinggi gaji manajer lah misalnya. Mahal? Ya iyalah mahal. So di situ saya belajar bahwa misalnya kita harus belajar punya mental mencegah. Itu baru level kesehatan aja, apalagi dalam relationship. Relationship adalah sesuatu yang penting. God is a relational God. Dan maka dari itulah kita itu adalah produk dari sebuah hubungan. Saudara teman-teman tahu nggak bahwa hubungan itu saking pentingnya dia punya dampak yang sangat besar. Bahkan beberapa orang bilang kebahagiaan seringkali terletak dalam hubungan. Orang bisa punya duit sebanyak apapun, tapi kalau nggak ada hubungan yang meaningful di dia, maka dia tidak akan sepenuhnya punya sukacita.
Kita adalah produk dari sebuah hubungan. Kamu dan saya adalah produk dari hubungan orang tua kita. Kita nggak lahir tiba-tiba gitu. So, maka bahkan teman-teman tahu nggak, di Amerika seseorang meninggal karena kesepian itu nggak sedikit. So loneliness deadly. So saya berdoa sebagai teman-teman semua tidak ada yang kesepian. Alone tidak selalu berarti kamu harus lonely. Jadi dan makanya tapi juga punya teman banyak tidak berarti kamu nggak lonely. Seseorang bisa punya teman yang banyak, seseorang bisa ada di lingkungan yang ramai tapi dia tetap merasa kesepian. So saya berdoa supaya apapun terjadi, teman-teman di Connect ini nggak cuma sekedar duduk di sini, atau kamu nggak duduk di gereja cuma dengar khotbah terus pulang. I hope all of you will have a good relationship. Mungkin bukan cuma belum jadi pacar, minimal jadi teman dulu. Karena itu sesuatu yang penting dan itu akan mengobati jiwamu. Tuhan juga Tuhan relational. Nah maka dari itu kita buka dulu, saya pinjam papan tulisnya. Saya tipikal suka coret-coret, tulisan saya nggak bagus-bagus banget. Kalau nggak kebaca ya baca pakai mata iman aja ya. Nah, di samping aja, ya nggak apa-apa biar tetap LED-nya kelihatan. Saya akan buka di satu ayat dulu ya. Kejadian 1, 26 sampai 28. Jadi ntar kan bakal ada Q&A, jadi saya bakal, karena ini topik yang sangat broad, jadi saya akan berusaha simplified yang saya bisa lakukan. So, kalau mau nanya, nanti 15 menit tanyalah segila-gilanya. I love questions maksudnya. Kejadian 1, 26 sampai 28, yang udah dapat katakan berhasil hore. Wah cepet ya baca ayatnya ya, wow you guys are good. Karena udah dapat semua, ya udah saya bacain aja, oke. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Allah berkati mereka, Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Di sini ayat ini kita lihat the first picture dari sesuatu yang bernama family, keluarga. So bayangkan nggak bahwa pertama kali Tuhan menciptakan bumi 6 hari dan di hari ke-6 dia menciptakan manusia. Dan setelah dia selesai menciptakan manusia itu, dia nggak sekedar menciptakan manusia, dia menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Dan bukan cuma sekedar menciptakan menurut gambar rupanya, dia ciptakan dengan laki-laki dan perempuan. Dan setelah diciptakan, ada ayat yang menarik di ayat 28, dia bilang Allah memberkati mereka. Dan disinilah muncul pernikahan yang pertama. So, teman-teman perlu tahu bahwa yang pertama kali Tuhan buat itu bukan gereja, yang Tuhan pertama kali buat itu keluarga. Keluarga is the first design. Dan maka dari itu keluarga ini harus kita perhatikan baik-baik. Kenapa? Karena seseorang itu mungkin karena terlalu menganggap remeh keluarganya, sehingga mereka tidak pay attention. Jadi, dan teman-teman tahu nggak bahwa sebenarnya keluarga yang sehat akan menghasilkan gereja yang sehat. Jadi family is the cell of the church. Dan maka dari itu kadang kalau kamu mau membantu mengubah dunia, making the world better place, tidak selalu dengan kamu bikin gereja yang segede-gede gaban. Tapi seringkali dengan cara kamu mengasihi keluargamu. Love your husband, love your wife, love your children. Ya, tapi kan saya udah punya orang tua, yes, kasih orang tuamu juga. Tetapi someday, ada yang mau selibat di sini? Cuma mau nanya aja. Rata-rata pengen merit ya, rata-rata. Walaupun beberapa tangan, saya tahu beberapa tangannya lumutan, lama gak digandeng, I know. But kita akan ke situ. So di sini kita belajar nomor 1, marriage is God's plan. Dan pernikahan itu adalah rencananya Tuhan. Jadi walaupun memang ada orang-orang dapat panggilan khusus untuk tidak menikah, tapi grand design-nya, general statement-nya itu menikah. Dan menikah seperti yang kita lihat adalah antara laki-laki dan perempuan. Walaupun sekarang ada variasinya ya. Tapi tidak mengubah kenyataan bahwa the first design is this. Dan saya percaya bahwa desain yang terbaik, karena tahu dari mana, karena kalau misalnya dengan segala hormat, saya menghargai teman-teman LGBT, tapi Adam dan Suseno nggak bisa hadirin siapa-siapa. Yang menghadirkan keluarga dan anak-anak tuh Adam dan Hawa. Jadi Adam dan Bambang nggak ngasilin apa-apa ya, kita tahu ya. So dengan segala hormat gitu maksudnya. Dan kita perlu tahu bahwa menjadi orang tua, someday if you guys want to have children,
Mungkin ada yang child free dan sebagainya. Saya nggak mau debat soal child free dulu di sini. Tapi if someday you have children, kamu harus tahu bahwa disitulah masa-masa kamu mulai menjadi perwakilan Allah di bumi. Kenapa? Karena gini, orang tua di bumi adalah start line untuk kenal Bapa di surga. Itu yang kita belum ngerti. This is very important. Jadi banyak orang tua berpikir bahwa pada waktu anaknya lahir dia cuma akan gedein, kasih makan dan sebagainya. No. Ada satu gambaran yang someday teman-teman perlu gambarkan, yaitu bahwa kamu akan menjadi start line untuk anakmu melihat Bapa di surga, Sang Pencipta langit dan bumi. Mereka nggak punya gambaran, Bapa nggak kelihatan terlalu besar, terlalu indah, tetapi pada waktu kamu saling mengasihi pasanganmu, kamu mengasihi mereka, di situ pelan-pelan mereka bisa lihat gambaran dari Bapa di surga. Saya tidak sulit untuk mengerti kebaikan Bapa di surga karena saya punya keluarga yang baik, saya punya orang tua yang baik. Menurut ukuran manusia mereka baik. Nobody is perfect, tidak ada orang tua yang perfect. Kita tidak dipanggil jadi orang tua yang sempurna, kita dipanggil jadi orang tua yang sehat gitu. Karena kalau kata sempurna, kalau kata Dorce Gamalama almarhum Pak almarhumah ya, agak sulit. Kesempurnaan hanya milik Allah katanya, kekurangan milik kita. Nobody is perfect, tapi minimal kita bisa jadi start line untuk anak-anak someday mengenal Tuhan. Dan mungkin teman-teman bisa merasakan Bapa di surga juga gara-gara orang tua mungkin. Minimal kamu jadi tahu. Dan saya tahu ada beberapa orang yang sulit untuk nangkep Bapa di surga baiknya seperti apa. Karena orang tuanya broken home. Karena orang tuanya abusive. So, jadi itu penting teman-teman. Jadi dari awal kita perlu set bahwa ada sesuatu yang kamu gambarkan. Nah, nomor 2 adalah marriage is an empty box. Ini yang orang suka nggak nangkep. Empty box maksudnya apa sih? Ini kalau ada kotak mungkin saya bisa ngebantu ya. Nah, this is what happened. Banyak orang berpikir bahwa pernikahan itu seperti kalau kamu menikah kamu akan bahagia. Kalau cinta itu cukup untuk pernikahan. Masalah cinta itu apakah cukup atau enggak? Enggak. Kenapa? Karena kenyataannya banyak orang menceraikan orang yang dicintai. So cinta itu nggak cukup. Kalau cinta itu cukup maka tidak akan ada yang bercerai sejauh ini. It's not enough. Nah, tapi marriage juga sebuah empty box bahwa kalau saya mau kasih lihat bahwa jadi gini. Marriage itu sangat tergantung individunya. Apa yang individu tabur. Marriage itu seperti bank account, teman-teman. Jadi apa yang kamu masukin ke bank account itu yang kamu bisa keluarin. Kalau kamu kasih uang di situ, kamu akan bisa tarik uang di situ. Kalau kamu nggak kasih apa-apa di situ, kamu nggak bisa narik apa-apa. Sama kalau kamu di dalam marriage kamu yang kamu tabur itu ketidakpercayaan, perselingkuhan. Yang kamu tabur adalah kebencian, yang kamu tabur, yang kamu masukin di situ adalah boleh. Ada kekacauan di situ, maka itu juga akan kamu tarik. Nah, the hardest part about marriage adalah kadang ibaratnya kita masukin banyak hal, kasih, kita masukin ketidakpercayaan. Nah, masalahnya marriage itu kayak gini. Kita masukin nilai di sini, kita juga masuk ke dalam ya. Jadi kita yang masukin nilai di sini, kita juga masuk ke dalam ya. Artinya pada waktu kamu so distrust, perselingkuhan, saling memukul, abusive, pas kamu masuk, atmosfer abusive itu yang kamu rasakan. Atmosfer perselingkuhan itu yang kamu rasakan. Tapi kalau yang kamu tabur itu tentang love, penerimaan, menurunkan ego, tetap mengasihi, walaupun alisnya lagi hilang, karena nggak make upan, tetap jadi apa adanya, belajar saling menerima, bertoleransi, maka atmosfer itu yang akan kamu rasakan dalam kotak ini. Do I make any sense so far? Jadi atmosfer pernikahanmu sangat ditentukan oleh apa yang kamu tabur di kotak ini. Dan kamu akan masuk ke dalamnya. So dari sekarang saya mau berdoa, dari sekarang sebisa mungkin taburlah yang baik, persiapkan yang baik sebisa mungkin. Nah yang ketiga, nah ini yang agak serius. There is no formula in marriage. Yang jomblo, yang masih punya pacar dan pre-marriage, let me tell you something. There is no formula in marriage. Ada orang bilang 5 steps untuk pernikahan bahagia. Honestly, there is no such thing. Kenapa? Setiap pernikahan beda. Kenapa? Orangnya beda, backgroundnya beda, triksnya beda, cara berpikirnya beda. Hal-hal yang menyinggung seseorang belum tentu menyinggung orang lain.
Jadi nggak ada formulanya. Kuncinya cuma satu, pengenalan. Nggak ada formulanya soalnya. Maka dari itu saya cuma mau share ada 4 hal. 4 hal yang ini sekali lagi bukan formula. Saya mau ajak kita berpikir ke arah sana. Kita mau this is a trajectory thinking istilahnya. Karena membantu agar kita punya ekspektasi yang tepat. How to start seperti apa. Kita perlu punya ekspektasi yang tepat sehingga kita tahu pada waktu kita memulainya kita bisa tidak memulai dengan ekspektasi yang jelas. Nomor 1, where to start pernikahan yang ilahi dan sebagainya. Sebenarnya kita harus ngerti dulu bahwa pernikahan adalah kumpulan 2 manusia yang ilahi. Artinya apa? Sebelum kalau kamu pengen punya pernikahan ilahi, yang harus ilahi itu manusianya. Kalau anak sekarang bilangnya, if you want to have a good marriage, first you have to learn to be the one. Jangan cuma find the one, but be the one. Kenapa? Karena tidak ada formulanya. Kalau saya mau kasih contoh, pernikahan tuh kayak nasi goreng telur. Tau? Ada yang bisa masak nasi goreng? Yang kalian goreng cuma isu politik ya, jangan-jangan ya. Oke. Oh anyway, saya suka dark jokes, jangan kaget ya, sorry. Kadang suka nyeplos gitu. Jadi gini, kalau saya berkali-kali bilang bahwa sebuah hubungan hanya sebaik individu yang terlibat dalamnya. Kalau misalnya saya mau masak nasi goreng telur, ya teman-teman. Untuk bisa nasi goreng telur yang enak, harus ada nasi dan telurnya. Dan bukan cuma sekedar nasi dan telur. Kamu harus pastikan nasi dan telur itu dalam keadaan baik. Betul ya, yang masak pasti ngerti lah. Harus dalam keadaan yang baik. Artinya sebelum mereka bercampur, mereka udah dalam keadaan yang sehat. Mereka dalam keadaan yang baik. Dan kalau misalnya satu yang bermasalah atau satu yang busuk, kalau kamu masak nasinya bagus, telurnya busuk, pas dicampur yang busuk akan overpower yang bagus. Makanya jangan buru-buru dipecahin. Harus cek dulu nasinya, harus cek dulu telurnya. Momen atau fase untuk ngecek kesehatan nasi dan telur itu namanya dating. So far make sense? Itu, kamu perlu cek karena Alkitab bilang kamu ketinggalkan keluargamu dan menjadi satu daging. Marriage itu kalau saya boleh bilang seperti kamu dari satu negara, yaitu negara itu keluarga kamu keluar dari negara itu kamu bikin negara sendiri. Maka harus dipastikan sebisa mungkin kamunya sehat, yang satu juga sehat. Nah, sehatnya bukan cuma sehat, tapi ilahi. Makanya sebelum cari the one, kamu harus be the one dulu. Be the one apa yang harus dibangun? Terlalu banyak harus dibangun. Imanmu harus dibangun. Kamu dan Tuhan harus dibangun. Panggilanmu juga harus dibangun. Tentu tidak ada yang langsung sempurna, tapi minimal orang tahu trajektorinya arahnya kemana. Sudah tahu nggak pada waktu awal saya menikahi, baru dekat pertama kali sama istri saya, dulu pacar. Oh enggak, ini belum jadi pacar, masih level cem-ceman ya, baru ketemu sekali 2 kali soalnya, kayak baru ngedate doang. Sudah tahu nggak dari awal, pada waktu saya habis chat sama dia, ngobrol panjang, saya dari awal udah ngomong bahwa, hey, kayaknya saya gak ketarik sama kamu. Dan saya ketarik sama kamu, saya ngeliat kamu gini, saya menyukai ini yang baik dari kamu. Saya senang, istri saya for information, saya julukin dia makhluk Tuhan paling seksi. Dan saya senang salah satu fitur yang saya paling suka, saya suka dagunya. Dagunya tajam kayak kotak amal gitu ya. Typical Disney princess, tapi bukan Snow White. Menurut saya Snow White terlalu bodoh gitu menurut saya. Tipikal kayak Disney princess Mulan gitu, cocokan bawa pedang. Jadi saya ngomong dari awal, tipikal perempuan kamu, saya suka ininya kamu, ini. This is what I like about you. Saya suka cara pikir kamu gini-gini. Dan itu jadi pembelajaran bagi saya, laki kalau mau deketin cewek, kasih tahu yang kamu suka dari dia apa. Tapi jangan cuma mukanya doang. Tell her qualities. Itu yang saya pelajarin. Nah, dan pada waktu itu saya langsung ngomong, pada waktu awal saya ketemu sama dia, saya ngomong gini ya, kalau kamu gak suka ngomong aja. Saya share hidup saya. Saya bakal jadi gini, saya bakal begini, hidup saya gak bakal jauh-jauh. Saya ingat pada waktu awal saya bilang, kayaknya berapa tahun ke depan saya gak akan jauh-jauh. Saya akan fokus bangun rumah Tuhan deh. Gila jadi saya dari awal udah kasih tahu, kalau kamu gak suka, kamu gak bisa membayangkan hidupmu di hidup model gini, kita jadi teman aja. It is fine. Nekat ya, gila ya.
Tapi saya menemukan ternyata banyak perempuan menghargai justru dikasih di depan. Yang perempuan katakan, amin ya perempuan. Karena banyak perempuan sering DM, sering masuk ke saya dan protes. Pastor, saya digantung terus ke tiang jemuran. Saya nggak tahu dia nggak mau dibawa kemana sebagainya. Jadi ternyata secara survei, saya iseng bikin polling ternyata 60% lebih suka disuguhin di depan. Jadi bagi yang demen sama teman sekitarmu, nggak ada salahnya nyuguhin di depan. Kasih tahu kamu siapa. Ya, it's just a tips. Dan akhirnya yang terjadi si makhluk ini entah nekat atau nggak mikir, oh kamu arek situ, oke. Akhirnya kita udah menikah, udah berapa tahun. Happy marriage, nggak mudah juga, tapi great marriage. Dan semua itu dimulai dari saya harus tahu dulu bahwa ilahi, saya harus jadi ilahi dulu. Karena gini loh, pernah nggak dengar ada statement gini guys, bahwa laki itu adalah imam. Pernah dengar statement itu? It sounds true, it sounds good, it sounds logical. Tapi setelah saya temukan di Alkitab, saya cari-cari Alkitab, saya kok nggak ketemu ya. Karena yang saya temukan adalah ayat yang berbeda. Di 1 Petrus 29. 1 Petrus 29 mengatakan, hal yang sangat berbeda, bahwa engkaulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. So the whole idea, kemampuan, urapan iman itu bukan cuma di laki-lakinya, urapan imam juga ada di perempuannya. Dan saya menemukan bahwa saya kan coba kulik kan sebenarnya pemikiran imam, laki adalah imam tuh dari mana? But I'm so sorry, kalau di perjanjian baru saya nggak ketemu. Malahan itu lebih cocok sama konsep server seberang. Laki adalah imam. Tentu bukan berarti saya nggak setuju bahwa seorang pria harus mengasihi Tuhan. Of course, data mengatakan kalau perempuan mengasihi Tuhan, anaknya 50% ikut. Kalau pria mengasihi Tuhan, 90% anaknya ikut mengasihi Tuhan. So pria punya kemampuan besar. Tapi let me tell you something, imam itu bukan cuma isu laki, perempuan juga. Kamu dan saya imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Yang diciptakan, yang dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari dia. Dan sometimes memberitakan perbuatan besar dimulai dari bagaimana kamu handle relationship dan pernikahanmu. Yang nomor 2, mengenal dengan cara yang ilahi. Cara yang ilahi itu maksudnya apa? Ya, pertama kita harus mengerti bahwa sampai detik ini saya buka pengalaman saya. Sampai detik ini saya agak problem dengan satu pertanyaan, yaitu how do you know if he or she is the one? Sering dengar nggak pertanyaan ini? Dari mana saya tahu how do you know if he or she is the one? Kalau saya boleh ngaku ya, saya boleh ngaku sampai 7 jam sebelum pernikahan saya tidak yakin istri saya is the one. Nobody truly knows. Dan kalaupun ada orang bilang, aku yakin dia adalah Tuhan bagi saya. Enggak selalu kejadian kok. Saya punya satu cerita. Ada teman saya, cowok, tiba-tiba ada cewek datang ke dia dan bilang, hey, kayak kamu dari Tuhan bagi aku. Bisa aja nih si kaleng sarden satu ini kan ya. Kayak kamu dari Tuhan bagi aku. Terus tahu kan yang kayak, dan di situ mulai cerita-cerita yang rohani-rohani terjadi. Pas mereka jadi tiba-tiba, oh kok semua dibukain, semua dipermudah. Sering denger kan kayak cerita-cerita gitu. Semua dipermudah, semua jadi lebih gampang dan sebagainya. Dan kayaknya ini dari Tuhan deh. Kelihatannya cakep. Tapi semua berubah semenjak negara api menyerang. No. Semua berubah semenjak si cewek pindah ke Bali. Dan kemudian si cewek itu ternyata kesirap, kecantol sama cowok lain. Dan dia ngomong sama mantan cowoknya dia bilang, kayak aku salah denger deh. Haha. Kesel kan? Ya. I'm just talking about the reality. Di balik dongeng-dongeng he or she is the one, terlalu banyak problem. Kenapa? Karena kalau misalnya ada satu yang diciptakan bagi kita, bayangkan kalau temanmu salah pilih jodoh. Itu tuh ribet tuh. Sekarang bayangkan, coba kita pikir ya. Mari kita berpikir kritis sedikit ya. Taruhlah ini ada si Bambang, ya, Anto, Dipsi, ya, taruh siapa namanya, Abu Bakar gitu misalnya.
Abu Bakar. Terus taruhlah si ceweknya namanya siapa? Ya Laura, ya Michelle. Ini nama-nama buaya betina di Puri ya, oke. Michelle, ya kan. Jennifer gitu kan. Oh ini jagoan nih, jagoan-jagoan IPK Tomang nih misalkan kayak. Terus Laura, Michelle, Jennifer, Jessica. Nah ini kan, wah ini the real buaya betina. Kalau buaya itu krokodil, betina itu female, maka buaya betina adalah Jennifer. Oke, anyway. Sekarang bayangkan kalau misalnya Tuhan sudah siapkan semua satu untuk kamu seumur hidup. Maka taruhlah Bambang harusnya sama Laura, misalnya Anto sama Michelle, Dipsy sama Jennifer, Abu Bakar sama Jessica. Taruhlah, ini planning Tuhan. Nah apa yang terjadi kalau si Bambang agak goblok sedikit? Dia pilih Jennifer. What's gonna happen? Terus si Laura ngapain? Bukankah aku harus jadi sama Bambang? Terus mau cari Bambang yang mana? Bambang Pamungkas gitu. Kan gak bisa. Akhirnya Laura bilang, ya karena jodohku udah diambil dan dengan terpaksa, aku pilih Anto. Padahal harusnya Anto sama Michelle. Akhirnya Michelle bingung juga. Terus akhirnya Dipsy mau marry sama Jennifer kan, ya udah diambil. Terus gimana? Akhirnya jadi sama Abu Bakar. Dan belum terjadi kalau gara-gara kekacauan, akhirnya si Anto sama Laura katanya, ternyata kamu bukan dari Tuhan bagi aku. Cerai. Terus si Anto sama siapa? Sama Michelle gitu. Terus Lauranya sama siapa? Enggak sama siapa-siapa gitu. Lauranya sama Yesus aja gitu akhirnya. Dia jadi di menara doa 24 jam gitu akhirnya kan. So, can you imagine betapa kacaunya ini terjadi? Bisa bayangin nggak kalau misal ini beneran terjadi? Dan untungnya tampaknya Tuhan gak kayak gitu. Tuhan cuma bilang di Alkitab, kalau tersirat di Alkitab, kamu bisa jadi sama siapa aja, asalkan dua. Imannya sama, kelaminnya beda. Jangan dibalik ya. Ngerti ya? Imannya sama, kelaminnya beda. Tuhan sudah kasih potensi berbagai macam orang di sekitarmu. Makanya sangat mungkin calonmu ada duduk di sini. Kalau masih jomblo ya. Sangat mungkin calonmu ada di sini. Mungkin Tuhan bisa aja memberkati kamu sama dia. Cuma bedanya dia mau sama kamu apa enggak. Nah itu kan sesuatu yang berbeda lagi kan. Nah, maka dari itu kita nggak ada satupun yang tahu. Maka dari itu kuncinya adalah belajar kenal. Banyak orang bilang dating itu apa sih? For information, dating itu nggak ada di Alkitab. Tapi dating itu kenapa? Dan justru karena nggak ada di Alkitab, kita jadi ngerti bahwa dia harusnya nggak di over dramatisasi. Karena dating sebenarnya itu tentang knowing, tentang pengenalan, tentang kenal. Pengenalan ini sesuatu yang penting. Kenal itu bisa berarti dua. Kamu kenal untuk akhirnya mulai agak yakin bahwa saya mau ke pelaminan diberkati sama dia. Atau kamu saking kenal ya, makin gak yakin. Bisa ikut into things. Makanya berkali-kali saya ngomong sama orang bahwa pastor relationship saya gagal, saya putus sama dia. Saya bilang, oh justru itu berhasil. Loh kenapa? Ya dia jadi tahu kan kamu gak cocok sama dia. Dibanding kamu salah, kamu jadi sama orang yang gak suka sama kamu dan kamu juga gak suka sama dia. Jangan seledak-seluduk kok cari tulang rusuk, tapi tulang babi nanti soalnya kan. Makanya dan kita perlu kenal. Dan enggak cuma sekedar kenal, kamu pun perlu kenal dirimu sendiri. Apa yang kamu suka? Kalau saya boleh jujur, setiap orang beda-beda, cocok-cocokan, makanya kenal harus dalam. Saya akan terbuka nih, gini, saya paling nggak bisa. Misalnya pada waktu saya masih single, saya udah menemukan, saya paling nggak bisa jadi sama yang, with all due respect, terlalu princess. Saya nggak terlalu, jadi semua princess kan modelnya macam-macam ya. Yang terlalu over gitu, saya nggak bisa. Jadi teman ngobrol bisa, tapi menikah nggak bisa. Karena berkali-kali saya menemukan pada waktu saya jadi sama orang model gitu, I end up being toxic. Hubungan jadi toxic. Dan dari situlah saya belajar bahwa saya harus belajar menerima desain yang Tuhan titipkan di hidup saya. Saya ngomong bahwa misalnya Tuhan saya akhirnya terima bahwa saya butuh perempuan yang bisa diajak mikir. Karena itu saya. Dan akhirnya yang terjadi saya dapat perempuan thinker juga.
bukan Tinkerbell, tapi tinker benar-benar, bisa mikir gitu maksud. Dan akhirnya pernikahan kami lumayan sehat so far. Nah, setiap orang, kalau teman-teman cek di Roma 3 ayat 23 mengatakan setiap orang telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu berlaku sampai hari ini. Artinya setiap manusia itu punya potensi untuk melakukan hal yang buruk. Jadi bukan cuma sekedar selingkuh, masih banyak hal potensi buruk. Nah kalau saya boleh bilang, setiap manusia itu punya 3 area di hidupnya dia yang harus dia kenali. Bukan cuma dia harus kenali, pasangan juga harus kenali. The first one is green flag. Saya mau pakai lampu lalu lintas untuk membantu ya. Green flag. Green flag ada sesuatu yang kita celebrate, kualitas-kualitas yang baik. It could mean many things, bisa berarti kamu detail, bisa berarti kamu pemaaf, bisa berarti kamu humornya tinggi. Itu green flag. Sesuatu yang indah dari kamu. Semua orang punya green flag. Kamu semua punya. Dan tapi juga harus ngerti bahwa green flag itu kadang relatif. Yang green flag seseorang belum tentu green untuk orang lain. So makanya harus kenal benar-benar. Yang kedua ada namanya yellow flag. Nah yellow flag ini agak tricky karena bukan dosa, tapi kalau dia melakukannya bikin kamu kayak, kok gitu ya? Kebayang? Pernah ngerasa kayak gitu? Dosa sih enggak. Ngelanggar firman Tuhan enggak, ngelanggar hukum negara juga enggak. Tapi pada waktu dia melakukannya kamu kok kayak, itu yellow flag tuh. It could mean many things. It could mean many things. Kamu tahu, kalau sekarang kamu bayangkan, kamu mantan-mantan kamu bayangkan ada kualitas-kualitas yang sebenarnya kamu tahu tuh enggak dosa. Ngelanggar hukum juga enggak. Tapi kamu kayak, kok dia gitu ya? Nah itu yellow flag. Yellow seperti kita tahu, ini jadi sebuah tanda lampu lalu lintas untuk berhati-hati. Walaupun di daerah Pancoran, ini tanda untuk nerobos, saya tahu. Tapi ini desain untuk berhati-hati. Be careful. Pay attention. Dan ketiga, nah ini. Ini yang orang zaman dulu dosa, anak sekarang bilangnya red flag. Red flag ada di Roma 3:23 tadi. Karena semua orang telah jatuh dalam dosa. Kehilangan kemuliaan Allah. Terus, pastor, orang model apa yang saya harus nikahin? Nah ini yang saya percaya. Orang yang kamu bisa nih kan, or at least punya potensi untuk kamu nikahin adalah orang green flag yang kamu bisa celebrate. Yang yellow flag yang kamu bisa tolerate. Yang red flag ya dia terus lawan. Nah ini jadi agak important. Makanya kalau kamu lagi dekat sama orang, kamu udah makin kenal sama orang itu, kamu tanya sama dirimu, green flag-nya dia kamu bisa celebrate gak? Karena gak semua orang bisa celebrate those green flags. Ada juga yang yellow flag, kamu udah lihat kelakuan absurdnya dia, kamu masih bisa terima gak? Masih bisa gak? Saya tiap kali bimbingan pernikahan saya selalu ngomong, bisa gak kamu, kalau sebelum kamu menikah nih ya, tulis minimal 10 kelemahan pasangan kamu. 10, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Kalau kurang berarti kamu belum kenal dia baik. 10, dan bayangkan tempel itu di dinding kamu, bayangkan kamu akan ketemu model gitu 24 jam. 1 minggu. Ada satu yang orang suka lupa soalnya, karena gini, pada waktu seseorang menikah, mungkin udah lama menikah bisa kasih tahu, semua kualitas di dalam orang mengalami apa yang namanya eskalasi. Eskalasi. Tadinya kamu bisa tolerate karena kamu hanya ketemu dia sekali 2 kali, sekali 2 minggu. Tapi begitu ketemu tiap hari, semua escalate. Dan makanya sangat mungkin akan ada waktunya kelebihan dia jadi kelebihan. Ngerti gak? Do I make any sense? Jadi gini, istri saya is very sharp. Dia cepat, dia ngambil keputusan cepat. Pada awal sebelum menikah, saya sangat menghargai. Sampai sekarang masih menghargai. Tapi kadang kelebihan juga. Kayak, sabar, cakep, sabar dulu. Saya udah ngomong berkali-kali, dia
Pernah kami di stasiun, kami suka pakai KRL karena Jakarta macetnya nauzubillah syaitonirrajim. Jadi kadang kami suka pakai KRL. Saya bilang tunggu dulu karena kita nggak pernah daerah KRL itu di stasiun itu. Kita cek pintu keluarnya mana, pintu masuknya mana. Dia nggak babi bu, nggak ngomong sama saya, nyelonong aja. Kayak itu salah deh, kan pelan-pelan saya kan. Terus dia bilang, enggak ini bener. Ternyata itu pintu keluar. Saya bilang, udah dibilangin pelan. Pertanyaan saya, kecepatan itu indah atau enggak? Indah. Tapi dalam pernikahan, kelebihan bisa jadi kelebihan. So, look at the qualities of your spouse. Kamu siap nggak ngelihat kelebihan dia jadi kelebihan? Saya, ya udahlah diterima aja. Saya juga punya banyak problem kok. Nah yang ketiga, ya dia menghargai saya kepala dingin. Tapi kadang istri saya ngeliat, lu tuh terlalu dingin tau nggak? Jadi artinya itu bisa jadi kelebihan juga. Nah makanya bisa nggak kebiasaan-kebiasaan buruknya kamu tolerate, green flag celebrate, nah yang red flag. Nah ini penting, ini bukan kamu yang harus tolerate. Bukan kamu yang celebrate, harus dia yang lawan. Oke? Every one of us are on constant battle with sin. Termasuk saya. Kamu semua punya potensi. Dosa nggak selalu selingkuhan, bisa juga over materialistik, bisa juga kadang terlalu, ya dosa tuh macam-macam, greedy, bisa juga terlalu mudah dengki, terlalu sulit mengampuni. It could means many things. Kamu yang harus fight. Bukan kamu minta dia untuk ngerti kamu harus fight. Dan makanya dari awal kita perlu belajar namanya asking questions. Tanya, ngobrol. Terlalu banyak harus ditanya. Tanya soal imannya dia. Tanya soal impiannya dia. Isi hatinya dia. Cara dididiknya seperti apa. Itu pada waktu, kalau saya tiap kali bimbingan itu tuh dikasih tahu tuh dididiknya seperti apa. Kamu bentuknya seperti apa. Kamu tuh broken home atau apa. Saya dari awal udah tahu bahwa saya menikahi seorang yatim piatu. Yeay, maksudnya. Nggak punya mertua gitu maksudnya. Ada bagusnya juga, ada nggak mudahnya juga, tapi ya itu. Kamu kenal baik-baik, kalau kamu udah kenal, udah buka mata lebar-lebar, kalau kamu masih bisa, kayak gue, kayaknya sih dengan kasih karunia Tuhan, aku bisa hidup sama makhluk gaib di depanku ini. Silakan, urus ke gereja, dan pastikan sebisa mungkin, dua-duanya ada kerjaan, atau minimal ada satu kerjaan yang bisa nutupin semuanya. Ya, pastikan dia lawan jenis juga. Silakan, go bimbingan pranikah, langsung kan berkati pemberkatan di hadapan Tuhan. Dan ketiga, sepakat menghadirkan hidup yang ilahi. Ini agak tricky. Ini nggak mudah nih, karena ini sudah masuk, ini akan terjadi di fase pre-marriage dan marriage. Pada waktu seseorang, kita harus tahu di Alkitab bilang, di Kejadian 2 ayat 24 kalau nggak salah, bahwa manusia akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dan menjadi satu daging. Menjadi satu. Nah teman-teman harus mengerti bahwa satu dan menjadi satu itu dua hal yang sama sekali berbeda. Satu itu tunggal, menjadi satu itu jamak. Dan menjadi satu adalah pertempuranmu dalam relationship dan pernikahanmu sampai kamu maut. Itu. Kenapa? Karena sampai mati pun tidak akan pernah menjadi satu sepenuhnya. Segala sesuatu, teman-teman tahu segala sesuatu itu bisa diberantemin. Kami bubur aja bisa berantem. Satu diaduk, satu nggak diaduk. Saya tim diaduk. Istri saya nggak suka diaduk. Saya kaget bisa menikahi perempuan kafir ini. Jadi saya baru tahu, pada waktu saya lagi makan, saya udah selesai kan lagi nggak enak badan, tiba-tiba kamu tutup. Kenapa? Aku nggak mau lihat. Kenapa? Buburnya kayak muntah. Enakan diaduk. Enggak, enakan nggak diaduk. Wah, sesat. Ada yang suka bubur nggak diaduk di sini? Oh, you're going to hell. I'm just kidding. I'm just kidding. Am I kidding? No, am I kidding?
Ya, apapun bisa diberantemin. Tutup WC aja bisa berantem. Satu dibuka, satu ditutup. Pencet odol aja bisa jadi masalah. Satu di tengah, satu di belakang. Yang ngambil paket di depan aja bisa jadi masalah. Siapa yang ngambil? Ya kamu lah, tapi itu barang kamu. Ya itu kan kamu nikmatin juga. Oh ya udah deh, ya deh. Many things. Kalau mau dicari itu yang berantem bisa banyak. Naruh barang aja bisa berantem. Saya naruh Alkitab saya di depan saya, karena saya pikir saya masih mau baca-baca. Istri saya bilang, kenapa kamu taruh sembarangan? Ini bukan taruh sembarangan, ini cuma lagi capek ngejelasin, ya udah. Ya. Most of the time that's gonna happen, dan nggak ada yang bisa ngilang dari situ. Anduk taruh di ranjang, itu dosa besar itu. Anduk yang habis keramas tuh taruh di ranjang, buat satu di antara kalian tuh ada yang dosa besar tuh. Yang udah menikah pasti ngerti banget maksud saya. But that's the reality. Makanya gini, realita pernikahan, realita primer itu sama sekali berbeda. It's totally different season, dan cara nikmatinya juga berbeda. Contoh sekali lagi, teman-teman tahu nggak? Cowok misterius, cowok. Kenapa saya pakai kata cowok? Kenapa? Karena banyakan cowok kayak gini. Cowok misterius itu lucu pas pacaran, tapi menyebalkan di pernikahan. Kan banyak ABG makhluk-makhluk bocil ini kan, misterius, lucu, cool gitu, jadi penasaran, aku pengen taklukkan dia gitu kan. Cewek kan suka mau menaklukkan kan, makanya demennya yang bandel biar ditobatin sama dia. Akhirnya dia ikutan bandel. Ya kan? Cewek tuh suka ada Messiah kompleksnya di situ. Itu ladies, you have Messiah kompleks dari situ. Laki Messiah kompleksnya lain, dia pengen nyelamatin dunia aja gitu. Both punya Messiah kompleks, dan di situ kita sadar, we are not Messiah. Only Jesus is the Messiah. Jangan pernah lupa hal itu. Makanya dari awal kamu tahu kamu nggak bisa selamatin pasanganmu, dari awal kamu harus belajar terima. Kalau kamu nggak bisa terima pas pacaran, pernikahan kamu nggak bakal bisa terima dia. Ya itu. Bayangkan orang misterius. Pas awal lucu pacaran, pas menikah, kamu nggak tahu dia kemana. Kamu nggak tahu duitnya kemana. Kamu nggak tahu dia jalan sama siapa. Makanya ini wisdom pernikahan. Ternyata yang paling cocok menjadi pernikahan justru para laki-laki yang membosankan hidupnya. Yang ibu udah begini kan nih. Kenapa? Dari bangun sampai tidur lagi ketebak ritualnya semua. Bangun jam segini, mandi jam segini, di toilet jam segini, makannya segini, berangkat jam segini, dia kerja, habis itu jam 12 segini makan, habis itu ritualnya rapih gitu. Dan seakan-akan kamu udah tebak, oh jam segini pas lagi di sini, jam segini pas lagi di situ. Dan percaya atau enggak, itu menghadirkan kepercayaan di pernikahanmu. Karena kamu nggak perlu berpikir lagi, kamu tahu dia kemana, kamu tahu dia nggak akan kemana-mana. Jadi for men, if you are boring guy, maybe you're not boyfriend quality, but you're a husband quality. Ini tepuk tangan buat para pria yang itu dong. Jadi kalau kamu, pastor saya katanya nggak bisa punya pacar, terlalu boring. Memang kamu susah boyfriend quality, tapi kamu husband quality. Orang-orang kayak kamu akan bisa mempertahankan pernikahannya. So, if you are boring, it's a blessing. Ya tapi jangan terlalu boring juga, maksud minimal ajak nonton kayak ngapain kayak gitu. Orang-orang yang pelit pas pacaran, ternyata karena lagi nabung dan sebagainya, siap-siap dia yang punya rumah duluan, hati-hati. Tahu kan tanah Jakarta kan kayak beli tanah di surga ya, mahal banget. Nah makanya sepakat menghidupi ilahi ini gak mudah, butuh belajar sepakat. Gini, tidak ada triks ya, kamu dan dia harus belajar sepakat, dan semua dimulai dari kamu mengerti bahwa egomu itu di pernikahan harus turun. Ego bujangmu itu harus dibuang. Kamu hidup bukan buat dirimu sendiri lagi. Saya mau kasih contoh yang paling jelas. Gini, saya ini tim ayam geprek. Saya ayam gepuk Pak Gembus itu kayak agama bagi saya. Apalagi yang di ini kan di Jalan Panjang ini kan, yang kayak yang kopi Panjar itu. I love it. Saya tuh tim gorengan. Goreng isu, goreng saham, goreng isu politik, semua saya goreng. Tapi begitu saya menikah, pelan tapi pasti saya mengubah kehidupan, cara makan saya. Kenapa?
Karena saya sadar betul, saya makan bukan cuma untuk diri saya, tapi saya makan untuk dia juga. Pada waktu saya menikah, saya menyadari ada satu perempuan yang saya harus lindungin. Disitulah salah satu cara melindunginya adalah kita harus sehat. Sehat itu kan harus dibangun. Nggak bisa tiba-tiba. Disitulah makanan saya berubah. Karena saya tahu saya hidup bukan cuma untuk diri saya hidup untuk dia juga. Bayangkan kalau gara-gara gaya hidup saya yang gorengan itu, saya cepat mati, cepat stroke, dia jadi janda, kasihan banget. Di situ saatnya mulai makan, bukan nyoba diri sendiri, tapi untuk orang lain juga. Sampai detik ini saya masih struggle. Kadang saya masih suka bolos, walaupun untung di itu nggak apa-apa ya. Karena saya kan sebenarnya generasi micin. Saya nih Shilin, makaroni ngehe, Citato, Citos. Itu tuh ritual saya. Gummy bear, Yupi, it's my ritual. Dan sampai sekarang saya masih jatuh dalam dosa sekali-sekali. Kadang istri saya yang kasih juga sih. Cuma maksudnya, dia bilang selama cheating kamu makannya sekali tapi sisanya kamu sehat ya nggak apa-apa. Tapi itu yang terjadi. Saya makan sekarang bukan cuma untuk diri saya. Dan semua dimulai, pada itu kita mulai mati bagi diri kita sendiri. If you want your marriage to live, you have to die. Yang mati dalam dirinya sendiri akan berhasil menghidupkan pernikahannya. Mati nggak bisa langsung, maka latihan dari pas pacaran. You have to train yourself. Kadang harus terima bahwa kadang ada masanya kamu pengen makan ini, tapi karena istri kamu nggak mau, ya udahlah nggak jadi makan. Semenjak saya menikah, saya jarang sekali makan masakan Padang. My wife hates Padang. Jarang sekali makan. Padahal saya suka banget. Pagi sore itu menurut saya terindah. Sekarang jadi mantan terindah. Jadi enggak susah makan. Tapi susah lupa juga. Jadi karena gini, bayangkan budaya keluarga kami makannya harus barengan. Tapi kalau diajak Padang dia nggak mau. Ya terpaksa ngikutin dia makan. Walaupun kadang dia ngikutin juga. Ya itu contoh. Jadi makanya sangkal diri pun terjadi di pernikahan. Inilah alasan kenapa orang-orang yang di dalam pernikahan makin lama makin mengasihi Tuhan. Kenapa? Tiba-tiba sangkal diri make sense di kepala mereka. Tahu nggak? Seorang yang begitu menikah, tiba-tiba sering datang ke gereja banyak kan. Sering bawa ajak anaknya ke kids church. Kenapa? Karena akhirnya prinsip kebenaran firman Tuhan jadi nyata di hidup mereka. Sangkal diri, pikul salib. Wah itu jadi real banget tuh. Begitu kalau sangkal diri pikul salib, oh I've done this every single day. Sampai detik ini saya harus sangkal diri dan pikul salib. Sampai pikul salib diri saya sendiri juga. Dan makanya kita harus sepakat, untuk belajar bersepakat. Saya tahu ini udah minus, tapi sabar ya, masih ada sedikit lagi. Are you guys okay so far? Make sense so far? Ya, saya harus membantu. Prinsip di Alkitab itu enggak semuanya mendarat untuk generasi sekarang. Makanya harus diobrolin. Makanya butuh komunitas untuk coba nge-share. Sebenarnya kira-kira prinsip apa yang kita bisa lakukan. Bahkan saya mau kasih tahu, pemerintahan setiap keluarga itu beda-beda. Model pemerintahannya. Karena setiap perempuan dan laki-laki itu beda-beda. Ada laki-laki yang maunya didengar, perempuannya udah lu ikut aja. Ada perempuan yang, tipikal perempuan yang selama kamu kontribusi dari atas ke bawah, tugasku cuma nurut. Ada perempuan model gitu. Tapi ada juga perempuan yang bilang, tidak ada keputusan tanpa gue setujuin. Ada juga model perempuan yang, ya kamu ngambil keputusan boleh sih, tapi ini pikiranku, this is my concern. Itu, kalau nggak diobrolin dari awal, itu banyak perceraian terjadi di situ. Saya punya 2 atau 3 teman saya bercerai. Gara-gara itu nggak diobrolin. Model kepemimpinannya seperti apa di rumah tangga. Apakah kamu mau jadi pria yang mau didengar, ngambil keputusan, very dominan, atau kamu akan jadi laki-laki yang telinganya terbuka, mau dengar masukan, atau kamu nggak bisa memutuskan kalau nggak ada istrimu, atau kamu itu istrimu cuma kasih ide, kasih feedback, tapi kamu memutuskan, itu harus diobrolin semua dari awal. Atau kalian mau punya daerah-daerah keputusan tersendiri, cuma sehabis itu tergantung daerahnya seperti apa. Nah itu ada yang perempuan mungkin lebih pintar daerah tertentu, istri saya sangat pintar daerah-daerah mikro. Jadi perjuangan dia most of the time adalah mencari deterjen mana yang lebih murah dibanding yang lain.
jago banget ngitung di Shopee, itu beda 2.000 tuh dia kayak kebanggaan bagi dia. Tapi pada waktu soal mau tinggal di mana, istri saya menyerahkan keputusan ke saya. Tapi dia kasih feedback. Itu harus diobrolin tuh. Karena salah pemerintahan, itu juga menderita. Nah yang keempat, yang terakhir. Yang terakhir. Komitmen sampai akhir. Sebuah keputusan ilahi. Look, apa yang saya bagi ini tadi, itu akan bertahan sampai beberapa puluh tahun atau beberapa belas tahun pernikahanmu. But as you grow older, teman-teman harus tahu bahwa kita juga berubah. Dan semakin kita tua, perubahan kita nggak selalu semakin baik. Ada orang-orang yang tadinya pendiam, tiba-tiba jadi bawel. Kayak sekrupnya copot, tau gak sih? Kayak nggak bisa kontrol mulutnya dia. It could be your parents. Kamu mungkin orang tuamu yang tadinya sabar, tiba-tiba jadi temper. Atau orang-orang yang tadinya diem, thoughtful, tiba-tiba jadi tukang marah. Kenapa? Karena itu bukan isu dosa. Tapi memang semakin seorang menua, memang rangka otak mereka berubah. Umur mereka berubah, kondisi fisik mereka berubah. Yang dulu gak sakit, tiba-tiba jadi sakit. Bikin mood lebih naik, turun, dan sebagainya. Mereka ada di posisi yang berbeda. Nah, dan someday, kalau kamu makan yang gak dijaga, kamu akan bernasib sama seperti itu. Suami atau istri yang kamu cintai, pada waktu awal kamu menikah, kamu tahu kenapa kamu cintai dia. Tapi pada waktu kamu getting older, sangat mungkin dia jadi orang yang sama sekali berbeda. Dulu kamu sayang dia karena dia sabar, tiba-tiba jadi temper tinggi. Apakah itu salah dia? Bukan. It's simply, we grow old. Kita nggak makin sehat. Kita harus jaga badan kita lebih lagi. Dan di situ tantangannya. Will I still love this person? Dan pada waktu kamu umur segitu, di situ kita tahu bahwa love is not just logical. Love is theological. Kamu mengasihi bukan cuma karena dia baik. Jadi pada waktu awal kamu bisa, pada waktu muda kamu bisa tuh. Love itu jadi logical. Kamu ada alasan yang jelas kenapa kamu mengasihi dia. Kamu sayang sama dia, ada kualitas-kualitas yang kamu suka. But as you grow older, kamu akan sadar bahwa love, sangat mungkin orang yang kamu, pribadi yang kamu cinta itu sudah nggak ada. Karena faktor kesehatan. Orang habis kena leukemia, habis kena jantung, kena stroke, kena cancer, itu cara pikirnya hidupnya sama sekali berubah. Bahkan mampu mengubah seseorang. Di situ kita sadar bahwa love is theological. Walaupun manusia itu sudah tidak ada, sangat tetap mengasihi mencintai dia. Karena Kristus terlebih dahulu mengasihi saya. Disitulah kamu akan makin sadar arti kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Di situ akan kelihatan. Your love will grow. Jadi bukan cuma sekedar fall in love, but stay in love dan grow in love. Jadi kualitas cintamu itu juga berkembang. Bukan seperti bocil yang demen karena dia ganteng atau karena kualitas-kualitas. Tapi your love itu jadi fruit. Sehingga kamu stay untuk commit sama dia walaupun dia udah berubah. That's where love masuk ke level berikutnya. Theological love. Kau mengasihi dan kasih Tuhan. Kau mengasihi dan kasih yang Tuhan berikan sama kamu. Thank you so much. Bless you. Semoga memberkati teman-teman semua. Semoga ini membantu. Ya. Oke, mungkin thank you banget Pastor sudah di sini. Kita udah lama nggak ketemu ya karena kita dulu tuh ada di perjanjian lama. Kita saudara ya Lewi dan Yehuda. Ya, kita sama-sama jual Yusuf bersama-sama. Ya, kita jualnya sama-sama. Okay. Cuan. Oke, kita ada yang mau bertanya langsung atau di Slido? Oke, tapi mungkin aku kasih kesempatan dulu. Tapi ada satu pertanyaan ya. Ada Jarvon lagi ngacung atau enggak? Nggak, oke. Nah Pastor aku mau nanya deh satu deh. Tadi ada Pastor kata-katanya adalah mungkin ini tersirat ya, jadi kayak pertama kali kalau keluarga itu adalah titik awal anak mengenal Tuhan. Terus kemudian ada orang yang lebih paham pikul salib dan lain sebagainya pada saat menikah gitu ya. Nah aku jadi ingat ada satu ayat Rasul Paulus, beda perjanjian sama kita di lama, mereka di baru gitu ya. Nah, ya terus. Oke, nah Pastor Paulus ini kan, nah, Paulus pernah bilang kalau apa yang setelah dia ngomong soal keluarga, dia bilang ini adalah rahasia yang besar. Yang aku maksud adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Nah, menurut Pastor nih hubungannya antara
keluarga kita gitu ya, membangun keluarga yang ilahi kan bukan cuma membangun keluarga, karena di luar sana membangun keluarga banyak sebenarnya motivasi dan sebagainya. Ada ilahinya, Pastor. Nah ini hubungannya dengan yang relationship kita sama Tuhan tuh seperti apa, Pastor? Wah itu sebenarnya nggak ribet sih, cuma it's deep. Bahwa memang seperti yang saya bilang, keluarga itu jadi contoh yang paling jelas untuk melukiskan bagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Dan kalau kita perhatiin di Efesus 5 itu sebenarnya menarik. Ada satu komentar yang menarik, dia bilang gini bahwa katanya kan perempuan disuruh tunduk katanya kan. Tapi padahal masih ada Efesus 5:21 bahwa isunya sebelum tunduk dan sebagainya, seorang laki-laki dan perempuan harus saling mengasihi dan saling menghormati. Jadi honor goes both ways. Nah, perempuan katanya memang disuruh tunduk katanya. Tetapi dinamika nggak semudah itu. Tapi karena sambil perempuan disuruh menghormati, ada 3 hal yang pria harus lakukan. Berkorban bagi dia, mendahulukan kepentingannya dia, dan ada satu lagi. Jadi memberi kita ide bahwa laki-laki juga harus layak dihormati juga gitu maksudnya. Jadi isu ini jadi problem di budaya patriarkal Indonesia. Tahu istilah patriarkal yang laki banget, maskulin banget. Ini jadi isu. Kenapa? Karena banyak perempuan disuruh tunduk buta. Padahal lakinya dengan segala hormat, lakinya not being respectful at all. Ini saya datanya terjadi, saya dapat pada di daerah, kalau sebut daerah Sumatera, daerah situ. Jadi it happened. Poin saya adalah gini, sambil Tuhan itu membuka diri untuk disembah, dipuji, dan dikasihi sama kita, dia juga sudah berbuat kasih terlebih dahulu. So artinya adalah, poinnya adalah, you as a man and as a woman, honor, love, respect, it goes both ways. Bahwa sebelum kita mengasihi Tuhan, Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. So I think it starts from there. Oke, jadi koneksinya lebih ke arah, karena kita di koneksinya, itu kita lihat apa yang Tuhan udah lakuin buat kita. Yes. Dan itu kita terapin di keluarga. Saya belajar bahwa if a man learn from Jesus, he'll become a better man. Wow, itu yang saya percaya. Doa Yesus tuh menarik loh, yang di doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, Seorang ayah, Bapak yang benar, Bapak yang sehat itu jaga nama baiknya. Seorang Bapak tuh harus belajar jaga nama baik. If you are a man, kamu harus jaga nama baik kamu. Kenapa? Karena nama kamu itu bisa diturunkan untuk anak-anak kamu, dan bagaimana anak kamu akan bangga atau malu dengan nama yang diberikan pada mereka, itu sangat tergantung dari caramu menghidupi kehidupan. So, being a man tuh innalillahi beratnya emang. Betul, jadi makanya untuk para pria nggak usah menyibukkan diri dengan mengaduk bubur, nggak usah. Karena capek kan ngaduknya kalau berat jadi pria. Gak bercanda. Oke, Pastor. Nah ini ada pertanyaan. Wah ini kebanyakan drama Korea nih kelihatannya, Pastor. Oke, tapi nggak apa-apa. Mungkin saya ini juga nonton Queens of Tears ya. Wah, udah nonton yang... demi kelangsungan rumah tangga. Jadi istri saya nonton, saya ikutan. Ya, bagus betul. juga sih. Ya, okay. Saya juga, tapi dia belum mau nonton One Piece tuh. Ya, tapi anyway. One Piece juga bagus. Saya tapi lebih suka yang satu lagi, bukan Kim Ji Won, Kim So Eun, Kim Jong Un. Nah itu tuh. Kim Jong Un. Yeah. Oh salah server itu utara ya. Dia bikin praise and worship buat dirinya sendiri loh. Iya betul. Bikin lagu. Bayangkan lagunya, Shout to Jong Un, oh dear, gila tuh orang. Ibu angkat tangan. Jong Un, kaulah sahabatku, gila. Wah ini gak online ya. Oke. Takut di nuklir. Oke. Oke, lanjut. Ini menurut, ini hampir sama kayak drama Korea sih. Jadi bilang kayak, gimana nih udah salah pilih, tapi baru sadar deket-deket nikah. Kayak tinggal beberapa waktu lah. Mungkin nanti Pastor ada 7 jam ya sebelum menikah ya. Saya masih gak yakin. Dan juga saya tahu istri saya pacar saya waktu bisa aja bilang, I'm sorry I love you but I love me more. Bisa aja dia batalin pernikahan itu. Oke. Terus di 6 jam 59 menit kenapa yakin, Pastor?
Nggak yakin, Oh, saya masih tetap nggak yakin. maju. Oh, tetap Begitu, maju. gini, begitu kita udah ditaruh cincin, diberkati di pernikahan, tulis catatan sipil, baru saya yakin, ini jodoh saya. Jodoh itu dipilih. Jadi, many things can happen, tapi ternyata bukan cuma saya milih istri saya juga milih saya. Dan itu pemilihan itu, keputusan itu yang Tuhan berkatin. Oke, So oke. akhirnya ya udah, Mantap. sekarang saya yakin dia jodoh saya. Udah. Mantap. Nah, tapi tadi pertanyaannya nih dia somehow jadi yakin salah nih, Pastor. Jadi kalau kalian lihat di slide itu ya, pertanyaannya adalah udah keburu mau nikah, tapi tahu kalau ini salah pilih, mending lanjut atau I hate to, putus. oke, kalian sebenarnya kamu tahu jawabannya sih. Ya. Cuma saya akan ngomong gini aja. Ini statement saya. Ini akan berbahaya, but saya terpaksa ngomong. Putus itu lebih baik daripada cerai. Ya. Usul saya di sini, jangan buru-buru ngambil keputusan, tapi kamu renungin lagi, kamu diskusi lagi sampai detail. Kalau perlu, kamu ambil 1 hari, berantemin abis-abisan sama dia. Kalaupun ternyata amit-amit cabang olahraga gitu misalnya, ternyata nggak bisa. Saya rasa harga batalin pernikahan lebih murah daripada harga perceraian. Iya, wow. I am so sorry. Sebagai gini, terkesannya saya kejam. But I do this bukan untuk melukai, menghancurkan rumah tangga. Gini, mungkin orang tua bisa aja ngomong sama kamu. Papi, mami malu tuh kamu batalin. Lebih malu cerai dibanding batalin pernikahan. Saya tahu ada pernikahan-pernikahan yang 50M, 20M, 5M. Weddingnya tuh mahal banget, ternyata cerainya juga nggak murah. Harganya tuh susah, lukanya tuh banyak. Kalau dari saya, as a pastor, saya harus ngomong, putus lebih baik daripada cerai. Tapi, I leave it back to you. Itu keputusan kamu diskusiin, kamu belajar berempati. Kalaupun misalnya amit-amit kamu milih untuk enggak lanjutin, kamu harus belajar berempati dengan rasa malu yang dipegang orang, yang dialami mungkin orang tua kamu. Tapi saya sudah menemukan orang-orang yang gagal nggak jadi merit, walaupun pastor udah tinggal berapa bulan lagi. Itu kejadian dan nggak sedikit, nomor satu. Dan yang kedua, saya jarang dengar ada yang nyesel sih. Awalnya nggak enak, tapi setelah itu terjadi, nggak tahu ada nggak yang menyesal. Saya nggak pernah dengar ada yang nyesel sejauh ini, jujur aja. Kecuali kalau makin kuat alasannya, makin nggak ada penyesalannya. Kecuali kalau alasannya nggak kuat ya karena dia gituin aku, ya alasanmu nggak kuat ya, itu nggak bisa jadi dasar. Tapi semakin kuat alasannya, kamu akan makin punya keyakinan dan makin gak nyesel. Nah, untuk kamu tahu alasan kamu kuat apa enggak, you have to discuss it with the people yang udah jalanin pernikahan. It could be your pastor, it could be your parents. Kamu kasih tahu, gini cara ngomongnya, papi, mami, saya sebenarnya mau menikah, tapi saya dapat concern ini. Concern saya ini, concern saya ini, concern saya sama ini. Menurut papi, di pernikahan ini jadi problem apa enggak? Kok saya ngerasa ini jadi problem ya? Saya takut, I'm afraid di sini, di sini, di sini. Jelasin. What do you think? Ngomong sama pendetamu juga. Mereka yang dijalin pernikahan lebih lama akan punya perspektif yang berbeda. Nah, itu aja sih. Wow, mantap. Oke, ini ada 2 pertanyaan lagi, tapi 1 pertanyaan boleh saya izin jawab cepat ya, karena ini agak unik soalnya pertanyaannya. Oke, Gue bacain aja ya. Kalau kita sulit minta maaf dengan pasangannya itu mudah minta maaf, tapi kita sudah berusaha, tapi nggak segampang dia untuk minta maaf, what will happen? Dia capek nggak? Ya tanya dia aja nggak sih, Peter? Tanya dia aja. Nah, udah sih. kan bener kan jawabannya kan? Maksudnya, like I said, setiap pernikahan beda-beda, kebiasaannya beda-beda, dan kadang bobotnya tidak selalu 50-50. Waktu saya sakit, istri saya ngerjain semua yang harus saya kerjain. Hidup tuh nggak selalu 50-50. Yang 50-50 itu hanya bursa efek, teman-teman. Pernikahan tuh nggak 50-50. Most of the times, ada yang memang dari awal, saya tahu ada pernikahan dari awal memang 70-30. Laki yang kerja lebih keras, perempuannya lebih kurang, ya memang perempuan kan beda-beda ya. Dia mungkin kurang bisa melakukan banyak hal harus dilakukan. Ataupun ada yang sebaliknya. Tapi selama kamu oke, ya udah. Toh yang jalan kamu bukan saya kok.
Kenapa gue pikirin? Oke, itu sih. Tanyain dia aja berarti ya, Pastor. Kamu capek nggak? Capek. Tapi Ya udah. Gitu. ya kalau capek, tapi bukan berarti cerai juga. Ya. Minimal kamu berprogres. Hmm. Dan kalaupun ternyata kamu nggak berprogres ya gimana ya, realita pernikahan memang perubahan itu nggak mudah memang. Ya. Berubah itu nggak mudah loh teman-teman. Ngubah diri sendiri aja sulit, apalagi ngubah orang lain. Maka pastikan dari pacaran kamu udah tahu ini makhluk model mana yang akan kamu jadiin. Saya ini ngubah banyak hal di hidup saya, itu pun nggak semua berubah loh. Saya sampai detik ini, naruh barang masih suka lupa. Banyak sifat saya yang berubah. Saya lebih andal ngurusin rumah tangga, nyapu apa dan sebagainya. Tapi banyak hal di hidup saya nggak mudah berubah. So, asumsikan pasanganmu tidak berubah. Kamu cek bisa terima apa enggak. Itu. Mungkin untuk follow up question ya Pastor ya. Kan kita suruh tanya ke dia gitu kan. Nanya yang komunikasi kan kadang-kadang kayak, misalnya contoh nih, misalnya aku mau nanya, kamu sebenarnya capek gak ya sama aku yang gak minta maaf misalnya gitu. Sama kayak, lu capek gak sih gue giniin? Nah kan beda ya. Nah kira-kira cara komunikasi ada tips and triknya gak Pastor? Oke, cara ngomong kira-kira kayak gini. Saya contohin aja ya. Ini kamu tahu dari awal kita sudah tahu sifat buruk masing-masing. Aku susah minta maaf, kamu lebih mudah minta maaf. Kamu tahu aku berjuang. Tetapi kamu tahu aku berjuang. I tried my best. Aku pengen bikin sesuatu rumah tangga yang baik, keluarga yang baik bagi kamu. Tapi gak tahu kenapa susah. Ego gue lebih tinggi daripada kasih Tuhan kadang-kadang. But I tried my best. Tapi so far kamu keberatan gak? How do you feel about this? Dan sambil dari detik itu, kamu juga harus belajar terima bahwa mungkin komentarnya gak selalu enak. Tapi jangan lupa, kalaupun komentar dia gak enak, kamu harus mengerti bahwa komentar itu lahir dari hati yang pengen peduli dengan rumah tanggamu. Istri saya banyak komentar gak enak tentang saya. Tapi di depan saya. Dan saya terima, kenapa? Karena saya tahu itu untuk kelangsungan rumah tangga kami. Buat apa saya menang debat? Kalau gini, kadang sangat mungkin seorang pria menang debat dari istrinya, tapi rumah tangganya kalah. It's very possible. Buat apa saya menang debat, tapi habis itu dia cuekin saya, dia betain saya, dan dia kayak, gue malas sama lu, ngeliat lu. Kayak, buat apa? Lu tidur di sofa gitu maksudnya. Dengan sofa saya yang udah sering dicakar kucing gitu. Buat apa gitu maksud. Jadi marriage itu seninya di situ. To realize bahwa lu tuh nggak sendirian lagi, bukan egomu satu-satunya yang terpenting. Ya udah itu. Jadi buat apa debat dalam pernikahan kalau terakhirnya masih Iya, Ya, oke. oh so sad, 16%. Anyway, aku nggak pakai mic, ngomongin pakai mic. Anyway, oke, yang terakhir mungkin pertanyaannya ya. Nah ini mungkin agak lebih dalam dari pertanyaan yang Queen of Tears. Anyway, jadi kalau kedua pihak keluarga tuh bukan kalau lah ya, pasti kedua pihak itu punya flaws, punya kekurangan masing-masing, punya brokenness masing-masing. Gimana cara kita membangun keluarga, kan kita membangun negara baru kan, misalnya. Membangun membangun keluarga yang nggak ngikutin hal-hal yang salah dari keluarga kita masing-masing. Kuncinya ada di satu kata, dua sih tepatnya sih. Christ awareness dan self awareness. Ini cuma simply dua kata tapi penting. Christ awareness artinya sadar betul, jadi bukan cuma mengerti bahwa kamu diciptakan serupa dengan Allah, Tuhan punya tujuan sama kamu, dan juga kamu harus sadar bahwa segala pengalaman kamu itu nggak pernah sia-sia. Bahwa Tuhan bisa pakai pengalaman itu. Yang kedua adalah self-awareness. Self-awareness itu kayak gini, kamu udah sadar kamu lahir di keluarga yang seperti apa. Kamu harus sadar salahnya di mana, buruknya di mana, dan kamu harus dari awal punya kesadaran yang campuran dari pemikiran kamu dan Roh Kudus untuk secara katanya, istilah katanya sengaja. Katakan sama-sama sengaja. Sengaja belokin arah hidup kamu ke arah yang lebih baik. Ini nggak mudah sama sekali. Kadang kita itu keluarga gitu gini. Anak itu anak bisa gagal dengar tapi tidak pernah gagal niru. Jadi most of the times apa yang kita lakukan adalah hasil kita meniru orang tua kita. Ngebelokin yang autopilot jauh lebih susah. Tapi bukan berarti nggak bisa. Kuncinya dari awal secara aware, secara sadar belajar belokin. Kalau bapak kamu tukang pukul dari awal kamu belokin hidup kamu, nggak boleh, saya nggak mau jadi tukang pukul. Gini,
kunci self-awareness yang baik itu ada di why. Eh, Setiap kita mau belajar, itu kita harus belajar 3 hal. Sebentar. Setiap kita mau belajar sesuatu, kita harus melihat ada 3 hal yang akan mendasari bagaimana kita mengerti konten itu. Nomor 1 ada namanya what, kedua ada namanya how, yang ketiga ada namanya why. Self-awareness itu kadang belajar untuk mengerti 3-tiganya. Bahwa misalnya kadang itu bisa berarti saya tidak mau jadi tukang pukul. Itu what-nya. Tidak mau jadi tukang pukul. Nah, how itu bicara tentang langkah-langkahnya. Dengan cara minimal mungkin saya harus banyak berdoa, saya banyak nenangin jiwa saya harus belajar mengampuni, saya harus ada di komunitas, dan kadang Tuhan tuh suka iseng. Kalau kamu dididik untuk nggak mukul, kamu pengen untuk nggak jadi tukang pukul, Tuhan akan taruh kamu di situasi di mana kamu pengen mukul. Itu cara Tuhan tuh, tengil memang kadang-kadang, but He's amazing God, amen. So, yang ketiga, ini yang paling penting, why. Why is a very powerful. Semakin dalam kamu mengerti kenapa kamu melakukannya, semakin kuat drive kamu. Why is the drive yang menjelaskan why you do what you want to do. Why itu mengubahkan banyak hal. Di firman Tuhan, kalau mau khotbah, ini saya share ilmu khotbah. Khotbah itu juga nggak bisa cuma what, how, tapi why. Kenapa? Karena orang berubah mindset dari why. Contoh, orang nggak masalah dengan Yesus di kayu salib. What? Oke, di kayu salib. Tapi perubahan di hati seorang terjadi pada waktu mereka mengerti why Yesus di kayu salib. Hati orang nangisnya why. Artinya, starts with why. Kenapa saya mau belokin hal ini? Kamu ingetin betapa kamu benci orang tua kamu melakukannya. Kamu ingat betapa kamu nggak mau istri kamu jadi kayak ibu kamu. Misalnya, kalau bapak kamu tukang pukul. Kamu bayangin bahwa kamu nggak mau masuk generasi itu lagi. Dan kamu tahu bahwa Tuhan punya rencana sama kamu. Dalamin itu, renungin itu, belajar jadi istilahnya internalizing. Kalau nggak salah. Internalizing. Belajar diinternalisasi. Firman Tuhan terus diinternalisasi, direnungin, didalemin, go deeper. Sampai itu bukan cuma nempel di pikiran kamu, tapi nempel di jiwa kamu. Saya mau kasih contoh. Saya lahir, ibu saya itu, dia nggak anxiety sih, tapi orangnya agak panikan. Tahu kan, ibu-ibu kadang suka panikan kan? Karena saya lama dididik ibu saya, kan namanya ibu-ibu kan dari awal kan anaknya lebih sering dekat sama anaknya awal-awal kan sampai berapa tahun pertama. Saya sempat kena panikan. Dan surprisingly yang menunjukkan bahwa saya agak panikan tuh ibu saya. Di situ saya berpikir, dan ada tahun-tahun di mana saya pikir apa gue mau jadi panikan kayak gini ya? Apa gue mau jadi kayak gini? Di situ saya memutuskan saya nggak mau jadi orang panikan. Saya mau jadi orang tenang, saya mau jadi orang kepala dingin. Dan saya kasih alasannya seperti apa. Saya catat, saya pikirin. Akhirnya sampai detik ini, apa yang tadi saya mau belok ke kanan, dengan intentional dan dengan kuasa Roh Kudus, saya berhasil belok ke kiri. Kalau kalian tanya istri saya masuk kategori orang cukup kepala dingin. So, nggak mudah. Tapi bukan berarti nggak bisa. Dengan kuasa Tuhan, dengan purpose yang jelas, kamu akan punya kuasa untuk melakukan perkara-perkara besar. Saya deklarasikan kalau kamu orang tua yang mukul, kamu gak bakal mukul lagi. Kalian keluarga cerai, kamu gak bakal cerai lagi. You can. Karena Tuhan bersama kamu. Thank you. Mantap, mantap. Oke, sembari menunggu, kalian di depan sedang disiapkan makanan, Pastor. Oke. Ya, Pastor bisa ada waktu satu pertanyaan lagi? Boleh. Oke, follow up questions dari ini Oke, ya, Pastor. oke, boleh. Nah, mungkin tadi assumptions yang dipakai adalah kita berjuang sendiri nih. Kalau saya tambahin variabel satu lagi nih, Pastor, ini sebagai penutup banget ya. Kalau ada campur tangan orang tua yang ikut gimana, Pastor? Kan dia kan ingin berubah kan. Maksudnya bukan misalnya hal-hal yang mungkin fisik lah ya, tapi kayak
kamu jangan percaya sama istri kamu. Kamu tuh sebagai laki-laki tuh harusnya kamu punya uang sendiri loh. Kamu harus simpen. Dan itu kan mulai ketidakterbukaan kan. Kayak kamu jangan terlalu percaya sama lakimu. Oh iya memang ada yang kayak gitu. Nah tapi kan dia ngomong terus nih. Nah itu kira-kira ada bagaimana? Nah, ini dia. It's a good question karena terjadi. Solusinya gampang, melakukan yang susah. Solusinya sebenarnya gampang banget. Melakukan yang susah. Nah, solusinya adalah ya kamu harus terima bahwa yang menjadi satu daging itu kamu dan istri kamu dan suami kamu. Mungkin nggak orang tua yang benar? Mungkin. Makanya dari awal kamu milihnya harus benar. Pada waktu kamu memilih. Nah, kalau saya mau kasih tips. Kadang kalau orang tuh ngomong kayak gitu, kamu harus ngerti dulu alasannya dia apa. Kadang kamu perlu nanya, why you think that way? Karena kadang ada orang tuh gini, walaupun banyak nasihat-nasihat yang suka mengerikan kayak gitu, tapi kadang orang tua tuh punya alasan. Before kamu dengerin alasannya dulu. Kalau saya sampai detik ini saya nggak percaya alasan-alasan seperti itu, bahwa saya terbuka keuangan saya dengan istri saya. Kita satu account. Cuma kadang kamu harus ngerti dulu kenapa orang tua kamu kayak gitu. Sangat mungkin jangan-jangan itu hanya segelintir dari apa yang beliau alamin dulu. Mungkin, I'm sorry, sangat mungkin papa kamu mungkin melakukan hal yang tidak seharusnya dia lakukan. Sehingga dia terpaksa dipisahin uang supaya kamu itu tetap bisa hidup pada waktu mendidik kamu. Mungkin tapi dia nggak bisa ngomong hal itu. Atau mungkin keluarga kamu dulu hampir cerai cuma kamu nggak tahu. The issue itu panjang. Kalau isunya masuk akal, kalau saya boleh bilang pertama berempati dengan orang tua kamu. Mereka ngomong gitu nggak sembarangan. Orang tua yang saya tahu, they just want the best for their children. Walaupun saya harus ngomong jujur. Bahkan ada orang tua yang very toxic, yang sampai orang tua yang dengar pun kesel. Itu orang tua macam apa sih? Ada. Saya harap itu nggak terjadi di kalian. But it happened. Tapi ada orang tua yang sehat, normal, pengennya anaknya dapat sesuatu yang baik. So, telusuri nasihat itu dari mana. Dan setelah itu, kamu ambil yang baiknya. Dan setelah itu ya, makanya saya berkali-kali bilang, sebisa mungkin, kalau orang menikah ya, pisah rumah dulu. Kamu tinggal diri sendiri, walaupun mungkin apartemen murah ya, tapi minimal, karena gini, kamu harus belajar menetapkan batasan-batasan kamu. Karena isunya itu panjang loh. Ayo, mana yang harus didengar, mertua apa istri? Nah itu puyeng loh. Ibumu atau istrimu? Ada iman agama lain yang bilang ibu yang harus didengar. Tapi kalau saya boleh bilang secara wisdom, anak itu kalau ibunya sama mantu berantem, mendingan kamu jadi jembatan. Gimana pun tuh ibu kamu, itu istri kamu. Jadi jembatan. Karena most of the time, yang bikin berantem itu bukan soal benar salah. Karena orang tuamu terlalu tua untuk tahu mana yang salah mana yang benar, most of the time. Tapi kadang bisa berarti beda gaya dan sebagainya, belajar jembatanin. Kecuali kalau dia memang benar yang salah, ya stand out lah mana sama siapa yang benar. Tapi kalau amit-amit sampai ke pojok, ini yang orang tua saya contohkan. Orang tua saya, pada waktu terpojok, ya mereka kan pilih pasangannya. Bahkan lebih dari anaknya. Saya ingat saya dan ibu saya dulu berantem. Pernah. Pertama ayah saya jadi jembatan. Tapi setelah itu ayah saya take a stand. He choose his wife. And I appreciate that. Saya nggak dipilih loh. Padahal saya anaknya. Tapi nggak apa-apa. Menurut saya itu contoh yang baik. Akhirnya dia bilang, kamu gimana pun harus terima ibu kamu. Gimana pun. I'm just gonna be open di sini ya. My parents are good. Cuma memang namanya anak pasti ada berantem juga sama anaknya. Orang tuanya. Jadi maybe itu bisa jadi tips yang baik menurut saya. I hope that helps, ya itu. Oke, thank you banget Pastor. Beri tepuk tangan dong, Pastor. Wow. Oke, mungkin silakan Pastor boleh kembali. Ya, nggak apa-apa. Thank you. Wah, luar biasa banget ya. Jadi kalau misalnya ada dalam rumah ada yang berantem, jangan di gimana-gimana tapi jadi jembatan dulu gitu.